Kalian cuma bikin diri sendiri. Coba kalau terlambat begini. Oke, kita tunda besok. Tapi antar kali ke hotel sekarang. Jangan dibodoh-bodoh ke kami. Bukan aturan itu. Aturan seperti itu. Viral curhat pegawai bank dibentak nasabah karena rekening diblokir PPATK. Viral curhatan pegawai bank dibentak nasabah lantaran rekening tabungannya diblokir PPATK. Video yang diunggah akun Tante Rempong Official pada Kamis, 31 Juli 2025 itu langsung menyita perhatian warganet. Dalam video tersebut, pegawai bank mencurahkan perasaannya karena harus menerima amarah nasabah. D1 dibentak nasabah karena rekening tabungannya diblokir PPATK. Tulis sang pegawai dalam potongan video yang beredar. Dalam caption, akun tersebut menyindir bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK seolah-olah menyasar rakyat kecil. Menanggapi isu tersebut, PPATK sebenarnya telah beberapa kali memberikan penjelasan terkait tindakan pemblokiran rekening, khususnya terhadap rekening yang tergolong dormant atau tidak aktif dalam waktu lama. PPATK menegaskan bahwa dana yang berada dalam rekening yang dibekukan tetap aman dan tidak hilang. Jadi, jangan pernah khawatir dana rekening itu tadi hilang. Seluruh dana di dalam rekening terjamin 100%, tegas Natsir. Ia menambahkan, peraturan memberikan hak kepada nasabah atau pihak terkait untuk mengajukan keberatan atas penghentian transaksi dalam waktu 20 hari sejak dibekukan. Proses penghentian ini secara hukum terdiri dari 5 hari kerja awal dan bisa diperpanjang hingga 15 hari kerja berikutnya. Bagi kalian yang suka scroll-scroll medsos, pakai IG, TikTok, Facebook, WA, dan suka rebahan, nanti kalian akan kena pajak juga akhirnya. Belum juga selesai pedagang online kena pajak. Sekarang yang main sosmed pun juga akan kena pajak. Jika kalian masih bermimpi untuk bisa hidup sukses di Indonesia, nabung dan bisa beli rumah, beli mobil, dan punya finansial yang cukup, kemudian juga bisa nikah, kubur hidup-hidup mimpi kalian. Karena kalian akan kesusahan jika kalian masih tinggal di Indonesia dengan keadaan yang seperti ini. Indonesia gelap, lebih baik kabur aja dulu. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke rekening bank yang diblokir ya, terkait itu. Dan ada juga info dari Sri Mulyani yang mengatakan akan kenakan pajak untuk emas ya. Waduh, nah ini kita lihat beberapa info terkait ini guys, pajak dan ini. Innalillahi wa inna. Nah, yang pertama ini ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang warga Padang bernama Ahmad rekening diblokir PPATK hingga tak bisa membiayai uang untuk ibunya berobat dan akhirnya ibunya meninggal, guys. Wah, ini parah banget ya. Dan kita lihat seperti apa infonya. Raji'un. Kalau udah seperti ini mau gimana nih? Sekilas info nih, seorang warga Padang bernama Ahmad rekeningnya diblokir oleh PPATK hingga tak bisa ambil uang untuk ibunya berobat. Dan alhasil akhirnya ibunya meninggal dunia karena ya gak ada uang untuk berobat. Akhirnya tidak bisa berobat dan ibunya meninggal. Walaupun memang kita percaya ya, yang namanya takdir, kematian itu ada di tangan Tuhan. Ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau gimana pun caranya seperti apa dan siapa di mananya, kita tidak tahu, itu udah rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi setidaknya ini ikhtiar dari kita. Kalau ada yang sakit, kita punya uang, punya duit, ya siapa sih yang tidak mau berobat? Pasti semua ikhtiar ingin berobat karena ingin sembuh. Walaupun hasilnya mungkin antara tetap hidup ataupun meninggal. Tapi kalau seperti ini gimana nih? Ini anaknya mau berusaha, punya uang, berusaha untuk mengobati ibunya, tapi rekeningnya diblokir hingga akhirnya tidak bisa mengambil uang dan ibunya tidak bisa dirawat, akhirnya meninggal dunia. Ini kita doakan mudah-mudahan ibunya husnul khotimah, diterima iman Islamnya ya. Dan menurut informasi terbaru yang saya dapatkan bahwa alhamdulillah PPATK kini membatalkan aturannya terkait pemblokiran kartu ATM yang tidak ada transaksi selama 3 bulan. Berkat apa? Berkat para masyarakat, para netizen yang speak up. Salah satunya speak up di media sosial terkait ketidaksetujuannya dengan peraturan PPATK pemblokiran kartu ATM. Ya iyalah, kami sebagai masyarakat tidak setuju. Apa kepentingannya buat kami? Coba. Dan apakah harus ada kejadian-kejadian yang seperti ini dulu, yang menyusahkan masyarakat dulu, baru pemerintah akan buka mata? Coba. Kalau dari awal tidak ada peraturan seperti itu, mungkin tidak akan gaduh seperti ini. Sekian dan terima kasih. Benar. Bayar 100.000 biaya adminnya. Kalah-kalahan PPATK ini loh.
28.000 rekening diblokir, terus kalau mau membuka blokiran harus bayar 100.000 biaya adminnya. 28.000 kali 100.000 kan 2,8 miliar. Gampang banget ya PPATK nyari uang 2,8 miliar dari rakyat kecil gitu, yang disusahin dengan alasan indikasi mencurigakan apa itu. Pembulalan. Oke guys, tobat. Kalian ada yang diblokir juga nggak? Aduh Cici, bukannya tahun lalu kamu garong sama saya, kamu oke gas kan melawan saya. Kamu tuh bule ya, kamu tidak boleh berkomentar tentang urusan makan siang gretong yang bikin mencret, itu kan? Kamu nyerang gua dan sekarang kamu ini kan bisa ya kerajaan menzalimi. Tapi salah juga sih, waktu kemarin mungkin dapat bayaran, sekarang mau dapat bayaran lagi kelas ya, karena tapi salah juga sih. Aduh Cici cerewet sekali ya, tumben, kok bisa netral, kok bisa waras. Tahun lalu kok rada oke gas banget kan, sampai ngelawan gue lo, ngatain gue, ini kamu tuh bule, tidak boleh berkomentar gak kami. Sampai lo nyerang gue, gak tau malu ya, gak tau malu. Ini orang-orang oke gas ini benar-benar suka menjilat ludahnya dan muntahnya sendiri ya. Kalau aku tidak pernah menjilat ludahnya sendiri, makanya gue konsisten ya. Dan saya layak di follow karena saya jujur, bukan penipu. Waduh. Dulu menteri ini dibuang SBY, terus dipungut Jokowi dan merajalela di Prabowo. Merajalela. Emang ini aneh ini manusia ini. Tuh, pemerintah lintah darat beli emas batangan di Bullion Bank kena pajak 0,25% mulai 1 Agustus ya. Dulu menteri ini dibuang SBY, terus dipungut Jokowi dan merajalela di Prabowo. Merajalela. Waduh. Sudah dibuang, dipungut lagi ya. Apa yang pikirannya ini? Sri Mulyani pada saat dia diperiksa KPK mengenai kasus Senturi, dia itu kemudian diselamatkan oleh Bank Dunia. Sri Mulyani pada saat itu adalah sebagai Menteri Keuangan aktif dari satu negara yang members dari anggota dari Bank Dunia. Alasan Sri Mulyani mengundurkan diri, ditawari kerjaan oleh Bank Dunia. Artinya dia tidak melamar. Nah, Bank Dunia tidak boleh menawari Menteri Keuangan aktif untuk direkrut ke sana, apalagi yang sedang menghadapi kasus hukum, patut diketahui dicurigai dia itu mengetahui detail karena dia yang terlibat di dalam bailout dan sebagainya dari kasus ini, karena dia bagian dari KSSK itu. Gitu. Saya melihatnya ini adalah sudah sebuah plot gitu, kompromi ya. Kan ini udah luar biasa dan belum mendapat persetujuan presiden ya secara formal, bahwa secara di belakang kita tahu sudah dapat persetujuan lah, makanya berani untuk menawarkan itu gitu. Mengapa kegagalan ini dilakukan oleh orang yang sama dan kita, pemerintah, tidak melakukan apapun terhadap orang yang sama ini? Yang bisa menjawab hanya inner circle kan gitu. Ya, kita cuma bisa menduga bahwa orang ini mempunyai backingan kuat aja kan gitu. Bahkan di situ terdengar desas-desus juga ada pencucian uang kan gitu kan, 349 triliun dan sebagainya gitu. Ada 3 perusahaan sangat besar di situ yang terlibat gitu. Yang ini sudah menjadi fakta persidangan kan. Di situ ada namanya John Lynn Batubara. Dan ada satu lagi Pak John Lynn mah Pak ini ya, Pak Haji Isam ya. Perusahaan dia. Ada satu lagi Penin Bank. Penin Bank Bank. Penin. Nah, itu kalau nggak salah Bank Penin itu harusnya bayar 900 miliar, dia hanya bayar 300 miliar. Waduh, itu dia guys beberapa terkait rekening bank yang di 3 bulan diblokir, tapi akhirnya dibuka lagi. Dan ada tanggapan ini ya, komentar netizen terkait Sri Mulyani ya, tentang bayar pajak emas gitu guys ya, 0,25% tadi ya. Nah, mungkin kalian punya reaksi apa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys.